Tetapi persoalan Fahim Mawardi, salah seorang pemilik pesantren di Jember yang mengatakan dirinya sebagai kiai, menurut saya memang pihak kepolisian harus tegas di sini karena memang pertaruhannya luar biasa. Tudingan dari istrinya yang melaporkan Fahim ini ke polisi ini adalah bersifat persoalan-persoalan pribadi di dalam keluarganya sebenarnya, tapi karena ada embel-embel pesantren dan juga ada nama kiai di situ, maka polisi harus betul-betul bisa merunut secara rinci bagaimana korban-korban itu, bagaimana visum itu dilakukan, dan bagaimana kesaksian-kesaksian dari para korban. Karena betul-betul Fahim ini kan sejak dulu selalu membombardir Nahdlatul Ulama. Dia juga menghina banyak sekali para ulama, dia menyalah-nyalahkan ulama lain, dan tidak segan juga menuduh Syiah, kafir, dan sebagainya. Termasuk Gus Baha juga dihajar juga, Gus Fuad Pleret, Kiai Said Akil, termasuk saya juga, Habib Hussein Ja'far Hadar. Ini semua dihina semua sama dia ini. Karena apa? Pada dasarnya ini yang sering saya katakan. Pada dasarnya ini adalah korban-korban dari politisasi agama. Dia kemudian memecah belah umat atas nama agama. Karena memang ternyata Fahim ini adalah koordinator 212 di Jawa Timur. Demikian yang saya dengar. Dan dia memang paling anti dengan pemerintah dan selalu menyerang siapapun yang selalu membela pemerintah misalnya. Dan termasuk siapapun yang membela berbagai gerakan-gerakan moderasi agama seperti yang saya lakukan dan juga Habib Hussein lakukan juga. Habib Agil juga sering diserang juga sama mereka. Dan dia selalu menyuarakan kebencian-kebencian kepada siapapun yang berseberangan kepada dia. Bukan hanya berseberangan dalam persoalan tafsir, tapi juga berseberangan dalam orientasi politik. Makanya inilah salah satu contoh sosok Fahim ini adalah sosok orang yang termakan oleh berbagai operasi-operasi pemecah belahan dari tubuh Nahdlatul Ulama sendiri. Atas nama akidah, dia selalu mencaci maki orang lain dan pada akhirnya ternyata dia cacat dalam moralnya sendiri. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak kepolisian jernihkan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah Gus Islah Bahrawi ya. Orang yang salah satu menjadi objek serangannya Fahim Mawardi. Beberapa edisi terakhir di channel YouTube-nya Benteng Akidah itu banyak sekali konten yang ditujukan untuk menyerang Gus Islah Bahrawi oleh Fahim Mawardi ini. Jadi saya kira tegas sekali pesan dari Gus Islah Bahrawi kepada kepolisian khususnya agar jangan ragu-ragu untuk menindak tegas terhadap terduga tindak pidana pelecehan seksual Fahim Mawardi ini. Saya sepakat sepenuhnya karena dia itu tokoh masyarakat, tokoh publik, diikuti. Kalau tidak ditindak tegas ini berbahaya. Berbahaya sekali. Karena apa yang dia sampaikan, fatwa-fatwanya, ceramah-ceramahnya, ketika nanti diikuti oleh banyak orang, sementara dia sendiri terjerembab dalam kezaliman, dalam sebuah kesalahan besar, ini akan sangat berbahaya, menyesatkan dia sendiri dan menyesatkan umat yang mengikutinya. Nanti dikira apa yang dia lakukan adalah benar kalau nggak ditindak tegas. Kalau tidak dibicarakan begini, tidak diungkapkan ke publik ya, khusus untuk tokoh-tokoh masyarakat termasuk orang yang katanya ustadz yang begini ini perlu disiarkan agar tidak diikuti. Karena kalau kemudian dimaklumi, dibiarkan, kalau kemudian dianggap benar, perilaku begitu nanti bisa diikuti. Oh ternyata itu juga ustadznya boleh kok bermain-main dengan menal-menul. Kalau di Jakarta namanya apem ya. Kalau di daerah lain apa namanya kemarin tuh? Kayak gue lah pokoknya intinya begitu. Intinya bahwa memang harus ditindak tegas. Harus, jangan ragu-ragu Pak Polisi, apalagi track record terpercaya siapa Fahim sudah sangat jelas. Kemudian yang terakhir, sampai hari ini, detik ini hari Selasa ya, 10 Januari 2022. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan Fahim Mawardi sebagai terlapor di Polres Jember.
Tetapi sampai jam ini saya ngambil video jam 6 kurang seperempat, jam 6 sore. Saya belum menemukan informasi berita terkait apakah Fahim Mawardi datang ke Polres Jember atau belum, apakah sudah diperiksa atau belum. Karena sedianya dia akan diperiksa kembali hari Sabtu. Tapi yang bersangkutan Fahim Mawardi ini beralasan sakit sehingga minta ditunda pemeriksaannya. Dia sakit saya kira, mungkin mensret, mungkin ya nervous kan begitu. Aduh, ternyata gara-gara apem kecil ternyata jadi mambrah-mambrah orangnya. Nah, apalagi dia ada bersusu sumbar tuh, akan menambah persoalan sendiri. Kalau terbukti ada bukti yang membuktikan dugaan tindak pidananya itu, dia akan mau berjalan jongkok dari Jember ke Jakarta telanjang bulat. ini wong gemblung ya. Nanti kalau ternyata benar ada buktinya, dia akan membuktikan kayak itu telanjang bulat loh ya, sebab jenggote putih ngelawir, orang ngau kelambi gondal gandul. Jongkok kasihan ya, kasihan dan akan menjadi aura negatif sepanjang jalan yang dia lewati kan. Ya, kalau ada yang tahu besok benar-benar dia mewujudkan nazar itu, nazar ya, janji itu, nggak usah ditonton ya, keburnya kali sisa daripada ngotor-ngotor di jalan sih. Oke, itu kemudian hasil visum sampai hari ini juga belum ada informasi dari kepolisian. Terakhir informasinya adalah sekitar 15 santriwati dari pondoknya Fahim ini di visum di rumah sakit setempat di sana, dan belum ada pengumuman hasil visumnya seperti apakah album-albumnya masih utuh atau tidak gitu ya. Atau sudah dicicipi atau belum gitu ya. Sampai hari ini belum ada kabarnya. Oke lah, mudah-mudahan semuanya segera cepat selesai dan siapapun ini tindak pidana ini tidak bisa dianggap ringan, khususnya bagi para orang yang bergelar umat, punya umat banyak ini, yang begini nggak bisa dimaklumi gitu. Kalau orang-orang biasa yang tidak suka, tidak biasa memberikan ceramah itu masih ya bagi dia berbahaya, bagi keluarganya, tapi kalau orang-orang seperti ini berbahaya bagi umat banyak gitu. Oke, silakan lanjut Pak Polisi di Jember, jangan takut, jangan ragu, hajar aja nih orang-orang gini, kurang hajar sih. Ini kan namanya pagar makan tanaman ya, suruh mendidik moral, akhlak, revolusi akhlak katanya, malah marahi orang bener. Apa me bocah kon dididik sing bener malah dolanan. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit bila taufiq walhidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga abadi.